ODGJ di Pamekasan, tanggung jawab siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang baru saja disaksikan adalah sebuah potret kecil. Potret yang menggambarkan sesuatu yang sangat memprihatinkan. Di mana pengidap ODGJ di Pamekasan, angkanya mencapai 1.400 lebih. Akan tetapi penanganannya dan keseriusan dalam menanganinya sangat rendah. Ini bisa disaksikan bersama, bahkan mungkin tetangga kita yang terpaksa terusir dari rumahnya, yang terpaksa harus mencari kehidupan sendiri, yang terpaksa harus keluar dari rumahnya, yang dimana sebetulnya seharusnya dia mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan cinta dari keluarganya, akan tetapi harus berjuang sendiri di tengah keramaian kota yang sangat sibuk dengan kepentingan dan urusan masing-masing. Hal ini bukan saja baru terjadi. Menurut Mas Rofiki yang berada di Dinas Kesehatan, pada tahun lalu atau 2 tahun lalu angka penderita ODGJ di angka 1.500 lebih. Akan tetapi pada tahun 2025 mengalami sedikit penurunan, yaitu 1.425. Angka ini hanya angka yang terdata saja. Yang kita saksikan saat ini banyak yang tidak terdata. Contohnya beberapa yang ada di video Tujuan Mulia podcast ini. Mereka setiap harinya harus berjalan di tengah-tengah kota, mencari sesuap nasi. Mereka mengambil makanan dari sampah yang sangat tidak layak dan tidak sehat, tanpa perhatian, tanpa hal yang membuat mereka nyaman. Dan ini terus bertambah angkanya. Bahkan beberapa netizen menyebutkan, ada tetangga saya, ada di sekitar saya, bahkan mungkin ada dari keluarga mereka yang menderita ODGJ ini. Akan tetapi saat ini pertanyaannya, ODGJ di Pamekasan, tanggung jawab siapa? Dinas Kesehatan melalui KASI bagian penyakit tidak menular atau penanganan ODGJ telah melakukan pengobatan dan juga mengirimkan pasien ke luar kota, seperti di Menur atau di Lawang. Akan tetapi masalahnya sampai saat ini, Pamekasan tidak memiliki shelter atau penampungan yang bisa menampung orang-orang ODGJ. Kita saksikan angkanya sangat besar, 1.425. Itu baru saja di Pamekasan. Belum di Sampang, Sumeneb, Bangkalan yang mungkin angkanya bisa menembus 5.000 penderita ODGJ. Hal yang meresahkan, mereka hidup saat ini di jalan di kota Pamekasan, tanpa pendampingan, tanpa pengawalan, tanpa perhatian. Sehingga kita semua harus memperhatikan ini, karena jangan sampai hal ini dapat mencederai kita semua, merugikan kita semua, dan ini semua menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia. Mereka mau dikemanakan? Orang yang mengalami gangguan jiwa, dia tidak merencanakan hal itu. Bahkan dia sendiri tidak ingin dirinya mengalami gangguan jiwa. Bahkan keluarganya pun tidak memiliki ilmu untuk menangani keluarganya yang gangguan jiwa. Mirisnya, hal ini menjadi aib keluarga. Yang mau tidak mau dia berusaha untuk menutupinya. Sampai di Pamekasan pada beberapa waktu yang lalu terjadi pemasungan. Jadi mereka agar tidak membuat hal yang memalukan di tengah masyarakat, oleh keluarganya dipasung. Kakinya borgol atau ditaruh kayu di situ, sehingga dia tidak bisa bebas bergerak. Bahkan cerita yang menyedihkan, yang sangat mengiris hati, mereka dipasung di pinggir sungai, di tengah hutan, dan juga di sebuah kandang di depan rumahnya. Tidak ada menginginkan siapapun mengalami gangguan jiwa. Akan tetapi kita sebagai manusia, terutama di Pamekasan, harus peduli dan perhatian pada mereka. Dan kebanyakan dari mereka kaum duafa yang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan dirinya pada sehari-harinya. Apalagi ketika keluarganya mengidap atau bahkan dirinya mengidap gangguan jiwa. Alhamdulillah untuk masalah obat-obatan sudah ditangani oleh Dinas Kesehatan. Akan tetapi saat ini masalahnya bagaimana dengan kondisi mereka yang harus terusir dari rumahnya.
Bagaimana saat ini dari mereka yang keluar dari rumahnya untuk berjalan keliling kota, mencari makan sendiri, mencari kehidupan sendiri, bahkan tidur di pinggir jalan, tidur di trotoar, yang sangat mengganggu pemandangan dan juga sangat tidak manusiawi. Dan saat ini bagaimana keadaan kondisi keluarga yang tidak bisa menangani? Harus kemana keluarga di Pamekasan menangani keluarganya yang mengidap ODGJ, orang dengan gangguan jiwa? Harus ke siapa? Kemana mereka ditampung? Siapa yang bisa mengobati? Siapa yang bisa memberikan perhatian dengan menjaga mereka sehingga bisa hidup secara layak sebagai seorang manusia? Oleh karena itu, melalui video singkat ini, kami mohon kepada seluruh elemen masyarakat dan siapapun, dinas apapun yang terkait dengan hal ini, agar lebih perhatian, agar lebih memberikan rasa kemanusiaannya kepada mereka, karena mereka manusia yang perlu kita perhatikan. Semoga hal ini bisa menjadi perhatian bersama, sehingga dari beberapa dinas yang terkait, terutama penanganan orang duafa, orang dengan gangguan jiwa, bisa tertangani lebih baik di Pamekasan. Angkanya semakin tinggi, angkanya semakin mengkhawatirkan, akan tetapi saat ini belum ada tindakan yang signifikan, terutama di tempat penampungan ODGJ di Pamekasan. Itu saja dari kami, semoga menjadi perhatian bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.